Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk overclocking GPU yang ada di FX 553 VD ini dan rata-rata untuk semua GPU yang ada di laptop kalian. Akan tetapi untuk serinya kalian harus minimal menggunakan seri GTX, karena jika kalian menggunakan seri MX itu adalah salah satu GPU yang tidak bisa kalian apa-apakan. Kalian hanya bisa menggunakannya secara default. Oke, karena ini adalah request untuk meningkatkan performance dari CPU dan juga GPU yang ada di laptop FX 553 VD ini. Jadi yang akan saya lakukan di sini adalah yang pertama untuk overclocking GPU-nya atau graphic card-nya yang bisa kalian lihat gunakan di GPU Z di sini. GPU Z. Kemudian untuk CPU-nya, karena CPU di laptop FX 553 VD ini tidak bisa kita overclock, jadi yang akan saya lakukan di sini adalah untuk menurunkan voltasenya agar dia bisa bertahan lebih lama di busnya atau di bus dari CPU ini. Nah, untuk menahan boost clock dari CPU ini agar lebih lama, kita bisa menurunkan untuk voltase dari CPU ini, dan kemudian jika voltase di sana menjadi lebih kecil, otomatis heat output yang dikeluarkan oleh CPU-nya akan menjadi lebih kecil. Dan jika suhu di sini masih memadai atau masih cukup, maka otomatis dia akan bisa menahan untuk boost clock-nya lebih lama di boost clock di sini. Oke, yang kita mulai pertama di sini adalah untuk sebelum kalian melakukan overclocking ataupun kalian sebelum bermain game, saya menyarankan kalian untuk set fan-nya sebelum kalian melakukan overclocking atau bermain game ke 100%. Jangan kalian gunakan di auto. Ya, untuk bunyi fan-nya memang akan berisik, tapi kalian biarkan saja. Kalian usahakan pakai headset saat ingin bermain game. Kenapa? Karena fan di set di max di sini untuk menjaga suhu dari CPU dan juga GPU ini agar bisa lebih dingin. Jika suhu di laptop kalian bisa lebih dingin, otomatis boost clock dari CPU-nya dan juga boost clock dari GPU yang kalian gunakan bisa ditahan lebih lama lagi. Oke, setelah kalian set fan di sini, untuk Mac kalian langsung saya akan gunakan di sini untuk GPU Z saja, karena agar tidak lama di sini. Untuk pengujian dari gamenya agar tidak terlalu lama. Jika nanti kita membuka software game, otomatis di sini pengujiannya akan lama. Jadi kita gunakan render test dari GPU Z saja. Nah, kita akan lihat di sini untuk di GPU voltage. Nah, di sini Nvidia GTX 1050 2 GB untuk VRAM-nya. Kemudian di sini temperaturnya saat ini adalah 55 derajat karena kita belum load. Dan untuk defaultnya saat kalian ingin melakukan overclocking, otomatis dia akan ada di setting 1493 atau di gaming mode yang ada di setting Asus GPU Tweak 2. Nah, untuk software overclocking untuk VGA di sini dia biasanya hanya mau di laptop-laptop Asus hanya mau menggunakan GPU Tweak 2. Jika kalian menggunakan MSI Afterburner, kemungkinan clocknya tidak akan naik. Karena saya telah mencoba beberapa kali di laptop ini, clocknya saat menggunakan MSI Afterburner dia tidak naik. Dan kita harus menggunakan tool dari Asus sendiri, yaitu Asus GPU Tweak 2. Dan untuk linknya saya akan taruh di description box. Oke, kita bisa langsung lihat ke sensor, karena untuk spesifikasi kalian pasti sudah tahu. Nah, kita langsung di sini ada render test dan kalian bisa klik di samping bus PCIe di sini. Di sini ada tombol PCI Express render test di sini, ada tombol, kalian bisa klik dan nanti akan keluar render test seperti ini. Dan kita akan pindahkan GPU Z-nya ke mode sensors di sini. Dan kita coba load untuk saat ini. Nah, saat di load dia akan ada di 1733,5 MHz untuk GPU clocknya, dan untuk memory clocknya dia ada di 1752. Dan temperatur atau suhunya saat ini dia masih naik di 62 derajat, dan untuk hotspot masih di 70 derajat, dan itu sangat-sangat aman untuk laptop kalian atau hardware yang ada di dalam laptop kalian, karena hotspot di sini masih di 70 derajatan. Dan juga untuk temperaturnya masih ada di sekitar 64 derajat. Nah, di sini jika kalian ingin overclock laptop kalian dan untuk
hardware-nya, biasanya meskipun kita memiliki hardware yang sama, akan tetapi silikon dari hardware tersebut akan berbeda di setiap komponen yang kita dapatkan. Jadi usahakan untuk overclocking di GPU kalian masuk di advanced mode yang ada di sini. Ini untuk GPU tweak-nya, kalian masuk ke advanced mode, kemudian kalian bisa set untuk GPU clock dan juga memory clock di sini. Untuk voltage kita tidak akan bisa set di sini karena hanya maksimum plus 100 untuk voltage-nya. Jadi kita tidak usah tambahkan untuk voltage-nya, kita biarkan saja untuk voltage-nya. Karena untuk yang lama GPU tweak-nya ini tidak bisa mengatur voltage, hanya yang baru di sini bisa menambahkan voltage sampai di 100-an. Kita jangan gunakan voltage di sini, kita tetap set di 0 saja untuk voltage-nya. Karena jika nanti kalian set untuk kelebihan voltage, takutnya laptop kalian atau komponen yang ada di dalam laptop kalian akan rusak ataupun hal yang lainnya yang tidak kita inginkan. Nah, karena di sini setnya sudah gaming mode, kita naikkan per 50 di sini di belakangnya. Kalian bisa langsung tulis ataupun kalian bisa geser slidernya di sini. Kita tambahkan per 50 atau per 25. Nah, sampai saat kalian melakukan render test seperti ini, laptop ini akan blue screen. Nah, jika itu blue screen, kalian tenang saja, saat dia restart, dia akan mengembalikan settingnya ke awal. Jadi saat kalian blue screen, kalian harus tahu kalian setnya di berapa. Jadi kalian turunkan 50 dari terakhir set yang blue screen, atau kalian bisa juga tambahkan di sini per 50. Oke, seperti itu untuk cara overclockingnya. Dan di laptop yang saya gunakan di sini, dia bisa jalan di 1740-an untuk di GPU clocknya, dan untuk memory clocknya dia bisa berjalan di sekitar 7600. Jadi saya akan set di sini untuk kita aman saja, karena di sini OC mode-nya ada di 1531 di setting dari software TUF, maksud saya software GPU TIC 2 di sini. Kita akan set di sini di 1600 langsung agar tidak terlalu lama, 1620. Seperti ini. Kalian cari dulu naikkan per 50 ataupun kalian bisa naikkan per 25 atau 10 untuk menaikkannya. Kalian coba saja di sana. Setiap di laptop kalian pasti akan berbeda-beda saat kalian mendapatkan komponen tersebut. Dan untuk memory clocknya, karena di sini laptop saya bisa berjalan di 7600, untuk memory clocknya saya akan turunkan di sini di 100 jadi dia akan saya jalankan di 7500 seperti ini. Dan ini untuk memory clock terakhir di sini. Untuk yang tertinggi tadi kalian bisa lihat, dan sekarang kita apply. Dan kita jalankan lagi untuk render testnya di sini. Nah, bisa kalian lihat tadi dia ada di 1721, dan yang di bawah ini ada di 1752 untuk memory clocknya. Sekarang dia sudah sama-sama jalan di 1847. Dan untuk game, kemungkinan kenaikan FPS ini di sekitar, jika gamenya tidak terlalu berat, kemungkinan dia akan naik FPS-nya di sekitar 3-10 FPS, dan paling banyak dia akan naik di 15 FPS. Jadi untuk overclocking di sini memang kenaikan dari FPS atau yang kalian gunakan untuk gamenya itu pasti berbeda-beda, tidak semua gamenya sama. Akan tapi karena ini untuk mempercepat percobaan saja, dan bisa kalian lihat di sini tidak blue screen di setting yang saya gunakan, karena biasanya untuk overclocking maksimum yang ada di laptop saya ini ada di 1740-an untuk GPU clocknya, dan untuk memory clocknya ada di 7600 sekian, dan dia juga bisa stabil di sana. Dan kita lihat untuk temperatur dan suhunya di sini ada di 70 untuk GPU-nya saja, dan untuk CPU-nya saat ini karena pasti terkena imbasnya dia ada di 70-an juga. Maksimum dia sudah menyentuh 85 derajat di sini. Karena juga efek dari CPU-nya. Maksud saya efek dari GPU-nya yang panas, karena untuk laptop ini adalah laptop dengan single fan, yaitu GPU dan CPU-nya dijadikan satu untuk heat pipe-nya atau heat output-nya. Jadi kalian jangan terlalu memaksakan laptop kalian untuk mendapatkan performance yang tinggi, sedangkan kalian tidak melihat suhu atau temperatur yang ada di laptop kalian. Kalian harus melihat temperatur yang ada di laptop kalian. Jika itu sudah menyentuh 90, usahakan kalian turunkan sedikit untuk overclockingnya, atau kalian bisa tambahkan fan di bawah atau yang lainnya. Usahakan tidak bertahan di atas 95 untuk di
laptop kalian. Oke, ini untuk cara overclocking di laptop FX 553 VD, dan ini sama juga cara overclocking di sini bisa digunakan di laptop GL 553 VD. Oke, selanjutnya saya akan matikan render test di sini. Saya akan pindah ke CPU untuk kita turunkan temperaturnya, yaitu di sini softwarenya adalah Intel Extreme Tuning Utility. Dan untuk saran dari saya, kalian gunakan yang versi 65240 karena versi terbaru terakhir itu yang saya gunakan adalah versinya tidak bisa untuk kita mengurangi voltage-nya. Nah, di sini saat aplikasi yang baru saya tidak bisa mengganti untuk core of voltage offset di sini, jadi dia tidak bisa menurunkan untuk voltase dari CPU yang saya gunakan saat ini. Dan untuk CPU kita langsung cobanya di Cinebench saja karena kalian agar bisa melihat kalian untuk skornya. Dan di sini mungkin akan sedikit lebih lama. Nah, di sini untuk defaultnya, nah di sini masih default semua. Saya belum setting, saya hanya kemarin setting untuk max power di sini di 45 watt, kemudian turbo boost power time-nya di 28 second. Kemudian untuk turbo short power max-nya saya set di 60. Nah, ini saja yang saya set. Kalian bisa lihat di sini masih tidak ada yang saya set lagi. Ini defaultnya. Kita langsung coba di Cinebench. Agar tidak terlalu lama, kita akan langsung ke multicore Cinebench R15 di sini. Kalian bisa lihat. Kalian akan tentukan hasilnya nanti saat setelah laptop ini saya turunkan untuk voltasenya. Oke, kita tunggu sebentar untuk running Cinebench-nya. Oke, di sini bisa kalian lihat tadi suhu maksimum yang ada di CPU package adalah 85, dan saat kita load untuk Cinebench di sini dia naik ke maksimum temperaturnya di 86 derajat. Tetapi tadi saat saya lihat di sini temperaturnya ada di 83 derajat. Dan ini untuk default. Akan tapi saat kalian nanti bermain game, CPU dan juga GPU-nya sama-sama akan di-load oleh gamenya. Jadi kemungkinannya tidak akan sebesar load dari Cinebench ini untuk game. Dan kenapa di sini untuk multicore-nya sangat kecil, ada di 523 yang biasanya untuk FX 553 VD ini dengan prosesor Core i7 7700HQ, dia biasanya dapat di 600 atau 700-an karena saat ini saya sedang record di laptop ini. Jadi untuk laptop ini dia akan memakan atau mengambil beberapa core dari prosesornya untuk menjalankan software recording yang ada di OBS di sini. Dan kalian bisa lihat dulu, kita akan screenshot. Nah, kita akan screenshot untuk skornya. Kita taruh dulu dan kita turunkan untuk core voltage offset di sini. Nah, kalian bisa turunkan di sini per 5, yaitu 0,005. Tiap kalian turunkan, kalian bisa tes. Kemudian kalian bisa tes lagi setiap kali kalian menurunkan core voltage offset di sini. Kenapa? Karena tidak semua prosesor yang kalian dapatkan sama dengan prosesor yang saya dapatkan. Karena di prosesor yang saya dapatkan di sini limitnya ada di minus 70, yaitu saat saya turunkan untuk 70 mV dia kan blue screen atau dia kekurangan daya. Jadi biasanya untuk di sini saya akan turunkan di minus 50 mV. Tetapi untuk kalian yang ingin coba, kalian cobalah satu persatu untuk menurunkannya, yaitu satu kali klik untuk menurunkannya, dan kalian coba di Cinebench apakah itu stabil ataupun tidak. Jika tidak stabil, kalian ulangi untuk menurunkannya, jangan terlalu jauh untuk voltasenya. Dan di sini tadi untuk throttle-nya tidak aktif karena memang tadi tidak mengalami throttling, hanya mencapai package maksimumnya tadi di 85 derajat. Bisa kalian lihat di sana package temperaturnya. Kemudian kita apply dan kita start untuk Cinebench lagi. Oke, untuk overclocking dan juga mengurangi voltase dari CPU-nya, kalian tidak perlu takut untuk cara-cara yang saya gunakan di sini, karena saat sistem kalian tidak stabil,
otomatis dia akan blue screen. Saat blue screen pun kalian hanya tinggal tunggu dia atau laptop yang kalian gunakan ini untuk restart, karena setelah restart semua setting yang kalian gunakan akan dikembalikan ke default. Jadi kalian tidak perlu takut kalau ada kerusakan. Akan tetapi saran saya untuk overclocking jangan tambahkan untuk voltasenya, karena memang ada beberapa perhitungan terlebih dahulu sebelum kita melakukan overclocking dengan menambahkan voltasenya. Contohnya adalah apakah cooler yang kita gunakan cukup untuk menahan heat output dari GPU tersebut. Jika cooler yang kalian gunakan memang tidak cukup untuk menahan heat output yang ada di laptop kalian, otomatis dia juga akan kemanasan dan pasti dia akan menurunkan untuk clock speednya. Jadi kalian percuma untuk overclocking saat clock speednya diturunkan karena kepanasan. Oke, di sini skornya sudah keluar, kalian bisa bandingkan di sini. Nah, yang tadi kita dapat 523 dan sekarang kita dapat di 526. Nah, kenapa selisihnya kecil sekali? Karena saat ini saya sedang record seperti yang saya katakan tadi. Jika tidak sedang record, kemungkinan perbedaannya di sekitar 20 atau 30. Kalian bisa coba saja sendiri di laptop kalian. Oke, sekian dulu dari saya tentang overclocking GPU di GTX 1050 yang ada di laptop FX 553 VD ini, dan juga cara undervolt CPU yang ada di FX 553 VD ini, yaitu menggunakan software Asus GPU Tweak 2 untuk overclockingnya, dan juga untuk undervoltnya kita menggunakan Intel Extreme Tuning Utility. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja kalian tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.